Iya, itu tadi dia informasinya. Sekarang untuk merespon soal itu saya kembali lagi ke Bang Sandi. Bang Sandi, tadi ada sejumlah negara bagian, katanya ada LA, New York. Ini memang kota-kota besar yang sudah ada masyarakatnya meminta izin untuk melakukan demonstrasi. Nah, nanti ketika hasil sudah keluar, kemudian ada betulan nih demonstrasi itu, kira-kira dampaknya untuk perekonomian di sana ini seperti apa? Ada atau tidaknya demonstrasi ini kemudian? Ya, tentunya kalau kita lihat dampak, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Saudara saya yang mulia Dino Patijalal ini seorang survivor dari COVID-19. Jadi kita lihat dampaknya ini juga bisa menjadi satu ancaman untuk penyebaran COVID-19. Dan jika penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat, pasti akan punya dampak ekonomi yang luar biasa. Nah, segala kegiatan yang menimbulkan ketidakpastian itu dampaknya buruk buat ekonomi dan lapangan kerja. Oleh karena itu, saya juga ikut memantau bagaimana sebetulnya sistem perpolitikan. Kalau kita lihat kan di Amerika ini sebagai negara demokrasi yang sudah cukup dewasa ya, tapi menyikapi polarisasi antara yang spektrum paling kiri dan spektrum paling kanan inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama di Indonesia, agar proses demokrasi itu membawa satu kesejukan dan demokrasi yang bukan memecah belah, kita beradu gagasan, tapi pada ujungnya kita harus menerima apapun yang menjadi keputusan dari rakyat. Nah, ini yang sepertinya juga merupakan tantangan di Amerika, dan kalau Amerika ekonomi sebagai 30% ekonomi dunia juga ada ketidakpastian diakibatkan oleh demonstrasi setelah Pilpres ini juga akan berdampak kepada ekonomi global. Iya, nah nanti pergeserannya kalau untuk perekonomian di Amerika Serikat kan masih dalam kondisi yang tidak pasti tadi kalau kata Bang Sandi. Bergeser mungkin ke Asia Pasifik dan juga sampai ke Indonesia, ini pergeserannya akan sejauh apa sih? Karena kalau kita tahu kan sebetulnya perekonomian yang mungkin tengah dihandle oleh Donald Trump sebelumnya selama ia menjabat ini memang agak kurang membawa kontribusi yang cukup banyak begitu untuk Indonesia sebetulnya. Nah nanti pengaruhnya akan sebesar apa Bang Sandi untuk kita juga? Justru Indonesia yang harus memainkan peran yang lebih aktif. Karena sesuai dengan konstitusi kita, politik luar negeri kita, kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif. Kita harus aktif, karena saya yakin jika kita jeli melihat peluang ini, apalagi ketegangan dagang yang timbul, ada isu Laut Cina Selatan, justru Indonesia bisa memainkan peran untuk menarik investasi dari baik Amerika maupun Eropa yang relokasi. Nah, ini yang saya bilang bahwa bisa kita tawarkan satu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena saya baru saja keliling Indonesia, keluhan dari masyarakat sesuai dengan survei yang juga banyak dilakukan oleh teman-temannya Prof. Effendi Ghazali, bahwa mulai banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Yang biasanya kerja 6 hari seminggu hanya kerja 2 hari seminggu. Yang biasanya lancar bayar cicilan sekarang mulai kesulitan bayar cicilan. Oleh karena itu kita harus ambil kesempatan Pilpres Amerika ini untuk melakukan langkah yang aktif. Saran saya ke Pak Jokowi, lakukan diplomasi dagang dan investasi skala besar. Jadi skala besar. Jadi kalau kita dengar PSBB, ini saya dorong DDSB, diplomasi dagang skala besar, diplomasi dagang dan investasi. Karena kenapa? Kita melihat bahwa 2-3 tahun ke depan pasca pandemi ini, sembari kita menunggu vaksin, kita menunggu obat, menunggu stimulus ekonomi, kita harus bangkitkan ekonomi kita harus pulihkan kehidupan berbangsa kita. Dan saya yakin, sebetulnya jika kita bisa melihat peluang, kita bisa menjadi pemenang dari pandemi maupun Pilpres Amerika ini. Iya, itu tadi kalau kata mungkin Bang Sandi masih kemudian harus melihat, tapi sama-sama berharap supaya dampaknya ya tidak terlalu, kalau memang dampaknya agak ada penurunan untuk Indonesia, jangan sampai terlalu terpuruk seperti itu ya Bang Sandi ya? Betul. Jangan sampai ada penurunan. Betul, jangan sampai ada penurunan dan kita harus segera bangkitkan ekonomi Indonesia.
Oke, nah Prof. Effendi, saya mau tanya, sebetulnya kan kita sudah tahu ada beberapa mungkin penawaran yang diberikan ini oleh baik itu Biden ataupun Trump selama debatnya menggunakan gaya komunikasinya masing-masing. Dari penilaian Prof. Effendi sendiri, dari debat pertama sampai dengan terakhir, banyak atau tidak sih sebetulnya dari cara mereka berkomunikasi, penawaran-penawaran yang mungkin bisa kita ambil untuk kita aplikasikan di Indonesia sebetulnya, Prof? Ya, ini menjadi menarik untuk pelan-pelan kita sebut satu demi satu. Yang pertama, memang sistem pemilihan presiden di Amerika itu sedemikian rupa dan kemudian kan ketegangannya sekarang hampir seperti di Indonesia boleh dibilang ya. Ketegangannya luar biasa dan saya rasa sesudah pemilu ini pun persis seperti kata His Excellency Dino Patijalal tadi, itu tidak akan terjadi seperti di Indonesia. Salah satu kemudian mau masuk kabinet jadi menteri pertahanan misalnya, itu nggak akan terjadi. Nah, ini sedang serius di sana karena misalnya Biden pun sudah dibilang oleh Hillary, jangan pernah mengucapkan concession speech ya, jadi pidato pengakuan siapa yang menang gitu. Trump juga mengatakan dia sedang tidak akan berpikir untuk mengucapkan pidato pengakuan kekalahan gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh His Excellency Dino Patijalal. Nah, pada bagian lain, ini yang menjawab pertanyaan Ami adalah begini, jangan pernah dibayangkan bahwa pemilu Amerika Serikat itu hanya antara Biden dengan Trump. Jadi sejauh yang saya lihat misalnya di Colorado itu ada 20 calon presiden yang terdaftar di ballotnya, di kertas suaranya gitu. Nah, di beberapa negara lain juga, negara bagian lain berbeda-beda. Dan secara umum ada yang 11 misalnya. Kita tahu ya, ada rapper juga. Kanye West misalnya yang masuk di situ, dia terdaftar di 12 negara bagian gitu. Bahkan ada calon independen ya namanya Jet Simmons yang hanya terdaftar di 2 negara bagian. Jadi yang mau saya sampaikan, ke masa depan itu kita buka seluas-luasnya orang untuk menjadi calon presiden. Ya, ada nama-nama banyak di tanah air kita, tetapi juga jangan sampai ada 2 saja yang kuat begitu, karena pengaturan-pengaturan oligarki misalnya. Seperti sekarang di Amerika Serikat kan calonnya banyak, bahkan Anda boleh writing in. Jadi bukan mailing in, tapi writing in. Jadi artinya Anda boleh menulis nama calon presiden yang tidak ada di kertas suara itu gitu ya. Itu ikut diperhitungkan misalnya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kita belajar bahwa calon presiden dibuka banyak dan kesempatan untuk tidak membuat oligarki sedemikian rupa sehingga terjadi hanya walaupun ada 11 bahkan 20 calon presiden di Colorado misalnya, kan 2 ini yang begitu kuat sekali antara Biden dan Trump yang kemudian mewakili yang satu dianggap kaum yang benar-benar liberalis begitu, sementara yang satu lagi konservatif misalnya. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita karena saya sungguh-sungguh membayangkan seharusnya saya mau ke sana, tapi pada saat-saat keberangkatan terakhir itu diberitahukan bahwa kita kalau ke sana akan dikarantina dulu 3 hari menurut gubernurnya, pengumuman baru. Tapi persis seperti yang digambarkan tadi bahwa 4 tahun lalu tidak kita temukan ada toko-toko yang tiba-tiba ditutup di New York dengan kayu-kayu yang tebal karena kekhawatiran akan ada kerusuhan. Kemudian juga kita dengar upaya untuk membeli senjata menghadapi hasil dari Pilpres di Amerika Serikat ini juga tinggi di sana. Bahwa akan ada demonstrasi, betul. Waktu itu kita di New York bersama-sama dengan Brigita Manohara. Di situ pada waktu kita sedang live saja, terjadi perkelahian boleh dibilang ya, terang-terangan di depan markas Trump untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang dikampanyekan termasuk dalam debat. Misalnya ada pertanyaan, coba lihat topi yang Anda pakai itu buatan Cina apa buatan Amerika gitu katanya. Terus dia lihat, oh ternyata buatan Cina gitu. Nah itu kemudian menjadi hal-hal yang rame di situ. Dan sepanjang malam itu ada 2 kubu yang menampilkan, yang satu yang naik motor gede gitu ya, ada istilahnya sendiri itu, dan mereka merayakan kemenangan Trump. Tetapi bagi mereka yang misalnya LSM dan banyak aktivis itu langsung berdemo 3-4 hari itu meneriakkan bahwa belum dilantik saja Trump, sudah ada demonstrasi yang mengatakan Trump out gitu. Dia aja belum masuk ke Gedung Putih misalnya. Tapi intensitas pada tahun ini sangat terasa menurut teman-teman yang ada di Amerika pada saat ini. Oke. Ini artinya kalau tadi kata Prof. Effendi kan mungkin sudah ada beberapa yang mendeklarasikan siapa yang menang kemudian melakukan selebrasi seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Pak Dino, ini Pak, sebetulnya budayanya ini seperti apa sih ketika sudah ada kemudian yang terpilih untuk menang menduduki kursi presiden? Nah, ini
salah satu lawannya, ini pasangan dan juga pasangannya, ini akan dikemanakan? Kalau di Indonesia kan kita bandingkan bisa seumpama ada satu yang kalah, ini bisa diajak ke dalam kabinet, masuk menjadi menteri tuh kalau di Indonesia. Nah kalau di Amerika Serikat sendiri budayanya seperti apa setelah keluar hasil itu, Pak Dino? Wah, sebetulnya satu hal yang saya paling sukai dengan pemilu Amerika Serikat itu adalah tradisi begitu pemenangnya diketahui, lawannya langsung menelpon dan menyatakan konsesi. Right? Jadi sikap sportif ini yang menurut saya bagus sekali ya, dan bahkan bisa dan banyak ditiru oleh negara-negara lain. Right? Cuma apakah ini akan terjadi kali ini, kita lihat saja ya. Dan memang kalau misalnya Biden menang, anggota kabinetnya biasanya tentu dari Demokrat, tapi kadang-kadang ada upaya di masa lalu di mana misalnya Bill Clinton dia pernah ambil menhannya orang Republikan ya, William Cohen, tapi tergantung situasi politiknya, yaitu apakah dia perlu menunjukkan suatu sikap untuk merangkul Partai Republik untuk keperluan-keperluan tertentu gitu, right? Memang ada once in a while, tapi jarang sekali terjadi. Nah. Bukan calon presidennya ya, pasti bukan calon presidennya, gitu ya? bukan, yang jelas bukan calon presidennya. Ini gimana, Bang Sandi, komentar soal ini, Bang Sandi? Ya ini. Menyikapi ini. Kita lihat memang sistem demokrasi tentunya berbeda, dan di Indonesia ini ada satu kesejukan dan ada satu mungkin peluang di mana terjadi rekonsiliasi pasca Pilpres. Dan apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk mereka bergabung, ini menunjukkan satu kenegarawanan karena ada ancaman perpecahan mungkin dari spektrum yang kalau dibiarkan terus bertikai akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi Pak Prabowo, Pak Jokowi mendahulukan kepentingan bangsa dan akhirnya merajut tenun kebersamaan ini. Nah, memang di Amerika rasanya seingat saya terakhir waktu Barack Obama menang di 2008 dia merangkul Hillary Clinton, mantan lawannya tapi dari partai yang sama. Dari partai yang sama sebagai menteri luar negerinya. Sangat jarang yang tadi disebutkan oleh Yang Mulia Dino, betul bahwa ada beberapa saat di mana menteri datangnya dari luar partai pemenang, tapi itu ada di level second atau third liner. Jarang sekali di tiket atau yang ada sebagai paslon dirangkul untuk masuk ke pemerintahan. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa demokrasi kita ini berbeda. Ada satu peluang untuk terus mendorong satu kebersamaan, rekonsiliasi yang ditunjukkan pada Pilpres 2019 kemarin. Pada ujungnya saya ingin sampaikan bahwa yang menjadi kepentingan utama adalah kepentingan bangsa dan negara. Dan di Indonesia sendiri sekarang dengan adanya COVID, dengan adanya ekonomi yang sekarang tersendat, terjepit, kita harus bangkit. Dan kalau itu memang akhirnya harus mendahulukan atau menggeser kepentingan politik tapi mendahulukan kepentingan bangsa, inilah yang harus ruang-ruang yang harus terus kita buka. Iya, berarti artinya Prof. Effendi ini untuk meredam mungkin gejolak yang ada di bawah, ini juga harus ada bentuk komunikasi politik dengan cara merangkul lawannya. Tapi nanti akan dijawab oleh Prof. Effendi sesaat lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di kabar khusus spesial pemilihan Presiden Amerika Serikat.